warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Bapak bisa menyapa kalian meskipun hanya lewat video satu arah. Mudah-mudahan secepatnya kita bisa bertemu langsung, bertatap muka langsung di mata pelajaran pengenalan teknologi dasar otomotif atau TDO. Sebelum lebih lanjut, izinkan Bapak memperkenalkan diri. Nama Bapak Gilang Hafid Marki. Disiplin ilmu Bapak jurusan Teknik Industri, lulus pada tahun 2018 di salah satu universitas di Kota Bandung. Tempat tanggal lahir Bapak Cianjur 13 April 1995, masih muda ya. Ini nomor HP Bapak sekaligus nomor WA. Ini digunakan kenapa Bapak dipublish seperti ini kepada kalian, karena untuk memudahkan kalian bila mana ingin berkomunikasi perihal mata pelajaran yang Bapak ampuh atau yang Bapak sampaikan pada semester kali ini. Yang selanjutnya di sini ada email Bapak. Email ini juga digunakan Bapak untuk memudahkan kalian agar bisa mengirimkan tugas ataupun materi-materi ketika kita melakukan pelajaran daring pada kesempatan kali ini. Alamat Bapak ya, jadi kalau misalkan kalian main-main atau ketemu dengan Bapak dimanapun, jangan sungkan untuk menyapa, karena memang Bapak tidak akan bisa menghafal satu persatu. Kalau misalkan kalian tidak menyapa, mungkin tidak akan bisa disapa oleh Bapak gitu kan, kalau misalkan Bapak lupa atau gimana, karena memang banyak gitu, siswa-siswa jurusan teknik dan bisnis sepeda motor ini. Lanjut saja, sedikit Bapak sampaikan apa itu mata pelajaran TDO. Sebelum kalian mendapatkan materi di dalam mata pelajaran TDO, kalian harus memahami dulu isi atau tujuan dari mata pelajaran TDO ini. Yang pertama, mata pelajaran TDO ini singkatan dari Teknologi Dasar Otomotif. Jadi di sini Bapak akan menyampaikan materi-materi tentang dasar-dasar otomotif atau keteknikan yang sesuai dengan jurusan kalian yang kalian ampuh sekarang ya. Pada dasarnya di teknik khususnya ada 3 mata pelajaran yang mungkin harus kalian wajib sukai atau pahami dengan baik ketika kalian di bangku SMP ya. Yang pertama ada mata pelajaran matematika ya. Matematika ini dasar dari keteknikan ya. Jadi semua jurusan teknik maupun itu teknik dan bisnis sepeda motor ataupun teknik kendaraan ringan ataupun teknik pemesinan ataupun teknik instalasi tenaga listrik, yang namanya teknik itu tidak akan lepas dari yang namanya matematika. Oleh karena itu, Bapak harap kalian bisa paham ataupun suka ya. Suka dulu saja. Ketika kalian suka, insya Allah kalian berusaha untuk bisa memahami, gitu kan. Nah, yang kedua ada mata pelajaran fisika. Nah, di sini TDO ini akan sedikit bersentuhan atau menyinggung tentang masalah mata pelajaran, isi dari mata pelajaran fisika ya, dari mulai
gaya, terus momen, terus kekuatan atau perubahan, energi, dan sebagainya. Masih banyak nanti akan Bapak terangkan di materi-materi TDO. Yang terakhir yaitu mata pelajaran kimia. Ya, di sini kalian juga harus sedikit minat atau suka di mata pelajaran kimia. Ya, karena kenapa? Karena di teknik itu tidak akan lepas dari 3 mata pelajaran ini, dan sekarang pun kita belajar teknologi dasar otomotif ini tidak akan lepas dari ketiga mata pelajaran ini. Cuman ketika kalian di SMP mata pelajaran matematika itu murni matematika, fisika murni fisika, kimia murni kimia. Namun ketika kalian masuk kepada jurusan teknik dan bisnis sepeda motor, penerapannya akan diarahkan kepada sepeda motor, ya. Penerapannya akan diarahkan kepada sepeda motor. Nah, di teknologi dasar otomotif pun sama, gitu kan. Ketika kalian mempelajari matematika, hitung-hitungan matematika, ketika kalian hanya berhitung, hanya menghitung, hanya mengalihkan, hanya membagikan, atau hanya menurunkan. Nah, di sini di pelajaran TDO ini kalian dibalik mengalihkan, mengurangi, menambah, membagi ini diterapkan kepada mesin ataupun komponen-komponen yang ada di sepeda motor. Nah, gitu ya. Jadi ketika kalian sedikit contoh ya, kalian melihat ini proses sistem pembakaran ini, kalau misalkan tidak ada perhitungan ataupun tidak ada ilmu fisikanya atau tidak ada ilmu kimianya, tidak akan terjadi pembakaran seperti di gambar ini. Nah, terjadinya pembakaran di gambar ini dikarenakan ada hitung-hitungannya, ada rumus fisikanya, ada rumus atau mata pelajaran kimianya, ya. Nah, itu makanya tadi Bapak menyinggung di awal bahwasanya kalian harus benar-benar suka dan paham terhadap 3 mata pelajaran tersebut, ya. Lanjut saja, ada materi apa itu? Yang pertama, kalian akan mendapatkan atau Bapak akan memberikan materi tentang kesehatan dan keselamatan kerja atau bisa disingkat K3 ya. Ini di semua industri manapun pasti menerapkan sistem K3 yang bertujuan yang pertama untuk mengamankan diri pribadi. Nah, itu yang paling utama untuk mengamankan diri pribadi, karena kita nggak mau kan setiap kita melakukan sebuah pekerjaan, kita melakukan sebuah praktek, ya, kita mendapatkan kecelakaan yang dari tindakan-tindakan kita yang kurang diatur atau kurang disiplin. Maka dari itu kalian harus tahu tentang dasar-dasar atau tujuan dari materi K3 ini, ya. Yang kedua, penerapan ilmu K3 ini untuk keamanan lingkungan. Nah, ya. Di balik keamanan pribadi, kalian juga harus mengamankan lingkungan kalian. Jadi jangan sampai alat-alat atau barang-barang yang kalian pakai sekali rusak. Nah, itu akan memberikan efek tidak baik terhadap produktivitas kalian ketika kalian praktek maupun ketika fasilitas yang harus kalian dapatkan ketika praktek. Nah, yang terakhir yaitu untuk keamanan benda kerja. Nah, ini ya, untuk keamanan benda kerja. Jadi jangan sampai kalian membongkar tidak bisa memasang, ya. Karena kenapa? Karena kalian tidak menerapkan sistem atau ilmu K3 ini, ya. Jadi di sini Bapak akan menerangkan tentang masalah seluk-beluk kesehatan dan keselamatan kerja yang akan menimbulkan efek dari produktivitas kerja dan hasil kerja, ya, produktivitas kerja dan hasil kerja.
Oke, yang kedua, materi yang kedua adalah alat pemadam api ringan atau disebut APAR. Ya. Di sini Bapak akan menjelaskan juga alat pemadam api ringan atau APAR yang contohnya nanti Bapak akan sampaikan di bengkel kita juga punya fungsinya seperti apa, jenis-jenisnya seperti apa. Karena kenapa? Ketika kalian mengetahui fungsi dan jenis APAR yang alhamdulillah ada di bengkel kita, ketika ada sedikit problem atau human error di bengkel maupun di tempat kerja kalian nanti kelak, kalian bisa menanggulanginya secara cepat, ya. Nah, makanya di sini akan dijelaskan tentang apa itu alat pemadam api ringan atau apa. Yang selanjutnya di sini ada mesin konversi energi. Nah, di sini yang Bapak tadi bilang bahwasanya kalian juga harus memahami jenis-jenis mesin konversi energi itu seperti apa. Jadi energi yang dikonversi atau yang dirubah, konversi itu dirubah, energi yang seperti apa gitu kan. Jadi jangan sampai energi yang sekeliling kalian bisa dimanfaatkan kalian tidak tahu gitu kan, kalian tidak paham. Makanya di sini Bapak akan menjelaskan tentang masalah mesin konversi energi. Terus yang selanjutnya ada klasifikasi engine. Klasifikasi engine di sini Bapak akan menjelaskan, kalian akan mendapatkan materi-materi tentang masalah tipe-tipe engine, terus cara kerja engine, terus spesifikasi per tipe engine seperti apa ya. Jadi engine itu enggak serta-merta mesin motor ya gitu kan. Mesin motor itu jenis mesin kemana gitu kan. Terus mesin motor itu bentuknya itu ada arti dari sebuah bentuk mesin motor itu dan fungsi-fungsi dari per komponen mesin motor itu kenapa dibuat seperti ini. Motor yang misalkan motor besar itu, motor sport itu mesinnya ke atas, tapi kenapa motor bebek mesinnya berbaring gitu kan. Nah, itu ada tujuannya gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian berbicara tentang masalah teknik, kalian itu ketika membuat sesuatu atau ketika melihat sesuatu atau ketika ada komponen yang berbentuk maupun disimpan di salah satu tempat, itu ada tujuannya gitu kan, itu ada alasannya. Makanya bisa dikatakan teknik itu ilmu mutlak atau ilmu pasti gitu kan. Nah, karena kenapa? Karena emang tidak bisa di asal-asal ataupun tidak bisa kata meren gitu kan. Kata meren tidak ada seperti meren karena gitu ya tidak ada seperti itu ya. Jadi intinya benar-benar ilmu mutlak gitu kan. Makanya di sini kalian akan mendapatkan tipe-tipe atau klasifikasi engine. Terus yang selanjutnya di sini ada materi motor 2 langkah dan motor 4 langkah. Nah, di sini kalian juga akan mendapatkan cara kerja motor 2 langkah dan motor 4 langkah, terus perbedaan motor 2 langkah dan motor 4 langkah, terus komponen-komponen yang ada di dalam motor 4 langkah maupun motor 2 langkah ya. Yang selanjutnya di sini ada pembentukan logam. Nah, materi ini juga kalian akan dapatkan. Karena kenapa kalian akan mendapatkan materi pembentukan logam? Karena ketika kalian misal melihat sebuah sasis motor dengan bentuk seperti itu ada perhitungannya, itu ada alasannya kenapa sasis motor seperti itu, kenapa misalkan bagian depan dibentuk seperti itu, kenapa bagian belakang dibentuk seperti ini, terus kenapa misalkan ada suspensinya, kenapa harus ada mesin disimpannya di sebelah depan atau di sebelah belakang. Nah, itu ada alasannya tertentu dan itu ada hitung-hitungannya kenapa. Jadi orientasi ke depannya ketika kalian mengetahui pembentukan logam, kalian bisa mendesain ulang ataupun menambahkan sebuah kekuatan di dalam sasis agar performa motor atau performa sasis motor itu bisa digunakan di
medan yang kalian inginkan. Makanya sedikit contoh, kalau misalkan kalian pernah lihat itu ada motor gestrek atau trabas yang ditambah sasis kan, ditambah sasis. Untuk apa itu ditambah sasis? Karena emang medannya disesuaikan dengan kekuatan sasis itu tersebut. Yang selanjutnya ada materi sistem hidrolik. Ya, sistem hidrolik ini materinya kalian akan mengetahui tekanan maksimal yang bisa diampuh oleh sebuah hidrolik spesifikasi seperti ini. Kalian harus mengetahui jenis cairan yang dipakai dari hidrolik seperti ini. Terus kalian akan mengetahui ukuran cairan yang digunakan untuk hidrolik spesifikasi seperti ini ya. Pak, contohnya hidrolik di motor itu apa? Yang pertama ada di suspensi depan dan belakang, itu memakai sistem hidrolik ya. Yang kedua itu ada di rem cakram ya, rem cakram atau rem yang memakai piringan ya. Rem yang memakai piringan itu menggunakan sistem hidrolik atau menggunakan cairan fluida ya. Nah, nanti lebih spesifikasinya Bapak akan jelaskan dan Bapak akan rincikan satu persatu biar kalian paham. Yang selanjutnya ada sistem pneumatik ya. Sistem pneumatik ini perubahan dari sebuah energi yang merubah energi A ke energi B. Misal merubah energi panas ke energi putaran, merubah energi putaran ke energi listrik. Nah, ini kalian akan mengetahui dan akan bisa memahami bahwasanya kenapa di motor tidak ada KWH-nya. Kalau misalkan intermezzonya seperti itu, tidak ada KWH PLN-nya, tapi kok bisa jalan, tapi kok bisa ada lampunya. Kenapa motor bisa nyala lampu, bisa nyala sen, bisa nyala lampu belakang, bisa nyala lampu rem. Nah, itu kalian ntar akan tahu ini perubahan energi yang mana nih yang dirubah menjadi energi listrik yang mengakibatkan lampu-lampu bisa menyala di sepeda motor. Nah, itu akan dibahas di sistem pneumatik. Yang selanjutnya klasifikasi atau kelistrikan dasar. Nah, di sini kalian akan memahami juga kelistrikan dasar yang ada di sepeda motor, komponen-komponen elektronik yang ada di sepeda motor, agar kalian bisa paham bahwasanya skema sebuah satu unit sepeda motor itu membutuhkan sebuah planning atau sebuah rancangan yang begitu kompleks. Dan orientasi dari mata pelajaran TDO ini ketika kalian masuk ke jenjang yang lebih tinggi yaitu kelas 11 maupun kelas 12, kalian bisa paham alur kerja sebuah sistem di satu unit sepeda motor tersebut. Nah, mungkin cukup sekian pengenalan diri Bapak maupun pengenalan dari mata pelajaran yang Bapak akan sampaikan untuk satu semester ke depan. Terima kasih. Mudah-mudahan pada kesempatan berikutnya kita bisa bertatap muka, dan pada dasarnya memang untuk mata pelajaran produktif ya, mata pelajaran produktif harusnya itu kalian itu bisa tatap muka dengan Bapak. Karena kenapa? Materi-materi yang disampaikan memang banyak bersentuhan langsung dengan contoh komponen, contoh alat yang dipakai maupun cara kerja yang nantinya kalian akan lakukan ya. Maka dari itu mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan kita bisa bertemu di sekolah kita yang tercinta, SMKN 1 Campaka Cianjur ya. Sebelum Bapak tutup perkenalan ini ya, Bapak ingin menyampaikan, kalian harus tahu bahwasanya jurusan kita ini mempunyai salah satu jargon yaitu salam gaspol.
Ya, kenapa jargonnya salam gaspol? Karena memang sekolah kita alhamdulillah di jurusan teknik dan bisnis sepeda motor ini sudah bekerja sama dengan Yamaha atau DDS 2 Jawa Barat ya. Maka dari itu setiap awal maupun akhir video pembelajaran Bapak pasti diakhiri dengan salam gaspol, oke? Dan untuk pengenalan kita di pertemuan pertama ini, Bapak akan simpan link absensi di deskripsi Bapak, di deskripsi YouTube Bapak. Kalian bisa mengisinya biar Bapak tahu nama kalian, meskipun muka yang ganteng-ganteng dan cantik-cantiknya Bapak belum bisa lihat ya. Mudah-mudahan disegerakan Bapak bisa bertatap muka dengan kalian. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa selalu jaga protokol kesehatan, selalu waspada dengan pandemi yang sedang berlangsung. Bapak yakin kalian bisa menyesuaikan dengan apa yang terjadi pada saat ini. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam gaspol.